Apa yang bisa kita ubah agar Allah mengubah nasib kita? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, aku akan menemani kalian dengan membaca buku. Kali ini ya masih sama, bukunya adalah 30 jurus mengubah nasib. Apa yang bisa kita ubah agar Allah mengubah nasib kita? Tidak terasa, ternyata sekarang udah hari ke-9. Apa itu judulnya? Ubah persepsi. Sesungguhnya tidak ada orang maupun kaum yang mengalami perubahan nasib tanpa mereka mengubah dulu persepsinya tentang berbagai hal. Persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu serapan. Persepsi ini dihasilkan dari informasi yang masuk ke panca indera seseorang. Kemudian oleh otaknya itu dihubungkan dengan berbagai informasi yang masih mengambang maupun yang sudah mantap atau dianggap sebagai referensi. Namun kualitas persepsi juga bergantung kecepatan orang berpikir dan berapa banyak otaknya dilatih. Otak manusia itu memiliki keunikan, yakni makin sering dipakai, makin cepat dia berpikir, dan makin banyak yang bisa disimpannya. Tetapi, kualitas latihan ini juga tergantung jenis informasi yang dimasukkan. Ada informasi-informasi yang memperkuat otak, tetapi ada juga yang justru melemahkannya. Membaca Al-Quran, memecahkan persoalan matematika, atau menganalisis berita politik adalah termasuk informasi yang memperkuat otak. Sedang pornografi, opera sabun, atau gosip murahan, atau informasi yang melemahkan, otak melemah karena banyak sel-sel di otak yang terlena atau nonaktif. Kecepatan berpikir jadi berkurang dan akibatnya persepsi yang dihasilkannya pun tidak optimal. Di dunia bisnis, banyak analisis ekonomi atau perencana keuangan yang berlatar belakang sains atau teknik karena konon otak mereka lebih terlatih memecahkan persoalan yang lebih rumit, sehingga terasa ringan dan lebih cepat ketika menghadapi persoalan bisnis atau finansial. Itulah kenapa para ilmuwan zaman dulu selalu melalui masa kanak-kanak sebagai penghafal Al-Quran atau ulama fikih juga belajar matematika. Di sisi lain, setiap orang yang sedang menghafal Al-Quran wajib menghindari maksiat. Bahkan menonton dangdut dengan bidu wanita yang mengumbar aurat bisa menghilangkan 1-2 juz dari memori. Adapun persepsi itu sendiri bisa bermacam-macam. Ada persepsi tentang diri sendiri, ada persepsi tentang orang lain, juga persepsi tentang alam semesta, masyarakat, negara, dan sebagainya. Semuanya akan menentukan apa yang akan dilakukan orang itu kemudian. Orang yang mempersepsikan dirinya hanya sebagai korban yang malang dari sistem yang rusak relatif akan lebih sering mengeluh dan menyalahkan pihak lain. Tentunya paling banyak menyalahkan pemerintah, tetapi bisa juga menyalahkan konspirasi asing, bahkan Dajjal. Sebaliknya, orang yang mempersepsikan dirinya itu sebagai sosok pilihan penyelamat korban dari sistem rusak tentunya akan sibuk mencari solusi yang bisa dilakukan agar korban selanjutnya tidak perlu berjatuhan lagi. Mereka berprinsip tidak perlu mengutuk kegelapan, tetapi nyalakan lilin atau bangun pembangkit listrik yang akan menerangi semuanya. Orang yang memiliki persepsi bahwa dunia ini penuh dengan konspirasi akan relatif menjadi pencuriga. Semua hal yang dihadapi dinilai dari kacamata hitam konspirasi. Bahkan, andai kata anaknya yang malas belajar dapat rapor merah atau rumahnya yang tidak memiliki penangkal petir kena musibah, yakni kesambar petir gitu ya. Respon pertamanya adalah ada konspirasi yang tertuju pada keluarga atau rumahnya. Wow.
Kadang-kadang batas antara curiga akibat memiliki persepsi konspiratif dengan waspada karena memiliki persepsi yang ideologis itu tipis sekali. Dari sisi kecepatan berpikir, keduanya hampir sama. Yang membedakannya adalah kualitas berpikir. Persepsi ideologis itu akurat, sistemik, konstruktif, dan siap divalidasi dengan pisau analisis apapun. Sedang persepsi konspiratif itu cenderung sebaliknya. Tentu saja persepsi ideologis ini pun masih bergantung ideologi apa yang mendasarinya. Ideologi sosialis, ideologi kapitalis, ataukah ideologi Islam. Peristiwa politik atau ekonomi yang sama akan dipersepsikan dengan amat berbeda. Disinilah kembali diperlukan sesuatu yang lebih mendasar lagi, aksioma atau asumsi dasar yang dianggap benar, atau dalam istilah Arab disebut akidah. Akidah ini akan meletakkan cara pandang terhadap dunia. Apakah dunia ada dengan sendirinya melalui proses evolusi? Ataukah dunia itu diciptakan oleh sosok Tuhan, kemudian Tuhan meletakkan manusia di dalamnya untuk mengatur dirinya sendiri? Ataukah dunia ini diciptakan Tuhan dan sudah dilengkapi dengan satu set manual untuk menguji manusia siapa yang lebih baik amalnya? Maka ternyata bagaimana kita akan merubah nasib kita di masa depan sangat bergantung dari akidah apa yang kita pilih untuk mendasari persepsi yang kita gunakan dalam memahami dunia. Orang yang menolak keberadaan Tuhan sama sekali tidak akan menyertakan Tuhan dalam analisisnya, sekalipun hanya untuk mengambil hikmah. Orang yang menerima keberadaan Tuhan tetapi menolak campur tangan Tuhan dalam kehidupan tidak akan menengok ajaran Tuhan untuk ikut memberikan solusi atas kejadian apapun. Sementara itu, seorang muslim akan melihat setiap kejadian yang menyenangkan ataupun menyusahkan sebagai ujian dari Allah untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Kalau ada bencana dan dia salah satu korbannya, maka itu untuk menguji kesabarannya dan introspeksi pada amalnya selama ini. Sedang kalau dia bukan salah satu korbannya, maka itu untuk menguji sejauh mana dia berkontribusi meringankan beban korban bencana, baik secara sporadis maupun sistemis, baik yang sifatnya teknis maupun non-teknis. Contoh, kalau banjir itu kalau banjir itu cuma insidental, maka itu persoalan teknis belaka. Tetapi kalau banjir itu selalu terjadi, berulang, dan makin lama makin parah, maka itu pasti persoalan sistemik. Kalau banjir sistemik itu dapat selesai dengan bendungan baru, pompa baru, kanal baru, dan lain-lain, maka itu sistemik teknis. Namun, kalau itu menyangkut tata ruang yang tidak rasional, daerah hijau yang dikomersilkan, kemiskinan yang mendorong orang menempati sempadan sungai, keserakahan yang membuat daerah hulu digunduli, sistem anggaran yang tidak adaptable untuk atasi bencana, pejabat yang tidak harus kompeten dan dibiarkan abai mengawasi semua infrastruktur dan sebagainya, maka itu sudah terkait dengan sistem non-teknis. Dan sistem non-teknis ini kalau saling berkait dan berhulu, maka pada pemikiran mendasar bahwa semua ini agar diserahkan kepada mekanisme pasar dan proses demokratis yang cuma bervisi 5 tahun, maka persoalannya sudah ideologis. Kalau persepsi kita melihat bahwa akar masalahnya itu hanya sebagai teknis, hanya sebatas teknis, maka cukuplah upaya-upaya teknis. Tetapi jika akar masalahnya sudah sampai ideologis,
Maka jalan keluarnya pun harus ideologis, yakni dengan mengganti ideologis kapitalisme sekuler dengan ideologi Islam. Mestinya Ramadan adalah bulan untuk mengubah persepsi kita. Mudah-mudahan pada hari ke-9 bulan Ramadan kita sudah bisa mengubah persepsi kita memandang kehidupan agar Allah mengubah nasib kita. Itu aja bab di hari ke-9. Sampai jumpa.